Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Purwiyati, SPMP dari Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Terima kasih. Berikut kami akan menyampaikan hasil analisis permasalahan dan pemecahan permasalahan yang ada pada simulasi pada uji kompetensi pada kesempatan kali ini. Dari narasi yang disampaikan, maka kami mengambil tema yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam peningkatan pelayanan publik di Kota Neopolis. Dari paparan yang kami cermati, maka ada beberapa poin. Di sini kita ambil 4 poin yang menjadi permasalahan utama. Salah satunya atau yang pertama yaitu masih rendahnya tingkat pelayanan publik di beberapa satuan kerja perangkat daerah atau SKPD di Kota Neopolis, yaitu diantaranya Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pembangunan Daerah, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan. Adanya praktek maladministrasi pada Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pembangunan Daerah, dan Dinas Pelayanan Terpadu. Yang ketiga, adanya diskriminasi pelayanan kesehatan yang terjadi di rumah sakit yang dalam hal ini merupakan lingkup dari Dinas Kesehatan. Dan yang keempat yaitu adanya konflik SARA, yaitu penyebaran ujaran kebencian kepada masyarakat yang terjadi melalui media sosial. Analisis dari permasalahan yang kami ambil antara lain yaitu rendahnya mutu pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat akan memicu permasalahan yang lebih besar atau lebih luas lagi, terutama pelayanan-pelayanan yang diberikan dan langsung berhubungan dengan masyarakat. Yang kedua, adanya maladministrasi ini terjadi salah satu disebabkan adanya sikap moral dari aparat atau pegawai yang belum atau tidak memahami aturan atau petunjuk pelaksanaan pekerjaan atau layanan yang harus diberikan kepada masyarakat. Yang ketiga, diskriminasi pelayanan yang terjadi karena adanya manajemen pelayanan yang belum terstandar. Mungkin di sini belum adanya SOP pelayanan kesehatan yang dapat diperhitungkan mengenai tahapan pelayanan, waktu pelayanan, serta biaya jika itu ada biaya yang harus dikenakan. Kemudian konflik SARA terjadi karena masih rendahnya kualitas sumber daya manusia. Dalam hal ini mungkin masyarakat atau aparat itu sendiri dalam penggunaan sosial media yang kurang bijaksana. Selanjutnya, masalah-masalah yang terjadi ini perlu kami uraikan satu-satu, antara lain yaitu meningkatkan mutu pelayanan masyarakat dengan membuat standar pelayanan yaitu dalam bentuk SOP yang jelas, kemudian harus tersosialisasikan kepada masyarakat dengan jelas mengenai tahapan, prosedur, waktu, serta biaya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan meningkatkan transparansi pelayanan publik. Kedua, meningkatkan disiplin pegawai atau aparat yang dan memberlakukan sanksi secara tegas jika terjadi pelanggaran. Dengan penegakan disiplin, pegawai akan mengoptimalkan pelayanan, kinerja, dan tentu saja akan meminimalkan terjadinya pelanggaran. Selanjutnya yaitu dengan memperbaiki manajemen pelayanan kesehatan atau mungkin pelayanan jasa pemerintah yang lain, diantaranya adanya standar pelayanan yang jelas untuk setiap kasus yang terjadi di masyarakat. Selain itu perlu adanya sinergitas
sinergitas pelayanan dari pihak lain yang terkait. Misalkan dalam ini mengenai database kemasyarakatan yang diawali dari tingkat desa, kelurahan, mungkin puskesmas, dan stakeholder mungkin dalam hal ini adalah asuransi. Kemudian mengenai adanya sosial media yang mungkin di satu sisi memberikan akses kemudahan mengakses informasi, tapi di sisi lain mungkin sisi negatifnya akan menimbulkan permasalahan lain apabila penggunaannya tidak digunakan secara bijaksana, sehingga perlu adanya edukasi kepada masyarakat dalam penggunaan sosial media tentang misalkan menggunakan sosial media untuk mensosialisasikan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah ya tentang penggunaan sosial media. Kemudian bagaimana berkomunikasi dengan baik. Selanjutnya mungkin dengan hal ini masyarakat akan teredukasi agar mereka lebih bisa memfilter atau menyaring setiap informasi yang diterima dengan mencari sumber yang jelas. Jadi lebih pandai-pandai untuk memilih dan memilah informasi yang diterimanya. Dalam hal ini kami mengambil tindakan-tindakan tersebut dengan didasari yaitu meningkatkan mutu pelayanan masyarakat dengan membuat standar SOP dengan jelas. Hal ini digunakan untuk meningkatkan transparansi pelayanan. Kemudian penegakan disiplin pegawai untuk meminimalkan pelanggaran dan tentunya meningkatkan kinerja pegawai. Kemudian memperbaiki sistem manajemen dan edukasi masyarakat. Dari permasalahan yang ada di sini kami menyimpulkan permasalahan yang utama yang terjadi di Kota Neapolis adalah masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dan pelayanan publik yang ada di Kota Neapolis. Hal ini disebabkan karena adanya masih rendahnya pelayanan kepada masyarakat tentang perizinan, kemudian penyalahgunaan prosedur atau maladministrasi, kemudian diskriminasi pelayanan dan adanya isu SARA. Dari permasalahan ini maka solusi atau program-program terobosan yang bisa kami sampaikan yaitu dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik aparatur dan masyarakat yang ada di Kota Neapolis itu melalui pendidikan formal dan informal melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan pelayanan publik. Jadi dalam hal ini pengoptimalan penggunaan TIK secara bijaksana untuk pelayanan publik. Kemudian mungkin dari untuk mengantisipasi kendala-kendala yang ada misalkan yaitu untuk pencapaian pelayanan dan peningkatan sumber daya manusia pastinya akan memerlukan biaya yang sangat besar sehingga perlu adanya kebijakan alokasi anggaran dari pemangku kebijakan. Kemudian memerlukan waktu dan kerjasama yang baik secara sinergi dari banyak pihak, sehingga mungkin dalam ini perlu adanya MOU atau kesepakatan bersama untuk peningkatan pelayanan ke publik antara instansi pemerintah dan stakeholder. Yang ketiga yaitu tentunya penegakan disiplin pegawai atau aparat yang belum optimal sehingga perlu adanya kebijakan dari lembaga pembina untuk lebih tegas dalam menegakkan disiplin pegawai. Analisnya yaitu rendahnya mutu pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat akan memicu permasalahan yang lebih besar sehingga perlu adanya standar pelayanan yang jelas.
Kemudian peningkatan disiplin harus dimulai dari diri sendiri, dari ASN itu, kemudian pemanfaatan TIK secara bijaksana untuk peningkatan mengoptimalkan pelayanan dan memberikan edukasi ke masyarakat agar dapat menggunakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.